Putranya dipukuli hingga koma oleh 8 perundung sekolah. Orang tuanya memohon ampun seperti anjing. Karena para pelaku adalah orang-orang berpengaruh dan berkuasa. Bahkan pengacara, wartawan, dan polisi yang melambangkan keadilan. Hanyalah boneka yang dikendalikan oleh para konglomerat ini. Sang ibu terpaksa membagikan selebaran untuk mengungkap kejahatan mereka. Namun, sekolah tidak dapat memberikan tanggapan yang positif karena tekanan. Orang tua yang putus asa akhirnya membakar diri di jalan sebagai bentuk protes. Hingga video kejadian tersebut tersebar di internet, dan menarik perhatian besar dari netizen di negara H. Presiden saat itu bergegas ke rumah sakit untuk menjenguk Sejong. Akhirnya, 8 tersangka berhasil ditangkap. Namun, karena undang-undang perlindungan anak di negara itu yang aneh, ke-8 remaja itu hanya dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Saat Sejong membuka matanya, ia berhalusinasi melihat 8 pelaku di hadapannya. Ini adalah reaksi trauma akibat kekerasan yang berkepanjangan. Tubuh Sejong gemetar tak terkendali. Dokter menyuntikkan banyak obat penenang untuk menenangkannya. Ketika Sejong bangun lagi, ia menyadari bahwa yang merawatnya bukanlah orang tuanya, melainkan bibinya yang tinggal di luar negeri. Setelah mengetahui orang tuanya membakar diri untuk menuntut keadilan baginya, Sejong hancur dan menangis. Benih kebencian mulai tumbuh di hatinya. Setelah keluar dari rumah sakit, Sejong mulai merencanakan balas dendam. 24 jam ia mengurung diri di kamar. Hanya bibinya yang secara teratur memeriksa kesehatannya. Suatu hari, ia menemukan informasi tentang orang tua para pelaku di internet. Ternyata mereka semua adalah orang-orang penting di negara itu. Bahkan salah satunya adalah calon presiden berikutnya. Informasi ini membuat Sejong sesak napas. Ia berbaring di tempat tidur, merasa tak berdaya. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari atap. Sejong bangkit dan berjalan keluar. Saat ia membuka pintu, ia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Ada pedang raksasa yang tertancap dan terbakar di balkon. Namun, saat Sejong mendekat, api itu menghilang. Ia memutarinya dengan rasa penasaran. Tapi setelah lama mengamati, ia tak menemukan apapun. Lalu ia kembali ke kamar dan tidur. Namun, begitu ia menutup mata, pedang raksasa di luar tiba-tiba berdengung. Dalam mimpinya, Sejong berada di tengah medan perang. Aura kematian yang mengerikan membuatnya sesak napas. Ia melihat seorang pria dengan pedang raksasa berdiri di depan pasukan. Lalu, aura pembunuh yang lebih mengerikan muncul dari belakangnya. Sejong tak bisa membuka matanya karena kekuatan yang dahsyat. Entah berapa lama kemudian, suara itu berhenti. Ketika ia membuka matanya lagi, ia melihat tumpukan mayat di depannya. Ia menatap pedang raksasa yang menjulang tinggi dengan takjub. Aura mengerikan itu membangunkan Sejong dari mimpinya. Ia segera bangkit dan berjalan keluar. Ia melihat pedang itu terbakar lagi. Sejong segera membawa seember air. Keesokan harinya, pedang itu terbakar lebih hebat. Sejong langsung menggunakan selang air. Namun, setiap kali Sejong memadamkan api, pedang itu kembali menyala. Hingga suatu hari, ia membuat keputusan berani. Sebelum terbakar, ia menggenggam gagang pedang dengan erat. Retakan pada pedang mulai terbakar perlahan. Api yang berkobar menyambarnya. Detik berikutnya, beberapa cahaya api melesat ke langit. Sejong mendongak, terkejut dengan pemandangan itu. Sebuah bola raksasa muncul di langit dan menyerap cahaya api. Lalu, hal yang lebih mengerikan terjadi. Energi dari bola cahaya itu menembus kepala Sejong. Rasa terbakar yang hebat membuat Sejong menjerit kesakitan. Kemudian, ingatan pemilik pedang sebelumnya membanjiri pikirannya. Hingga tetes energi terakhir menghilang. Pedang raksasa itu akhirnya tercabut. Sejong yang kelelahan bergumam. Kekuatan, balas dendam. Pemuda yang lemah ini bahkan kesulitan berjalan. Namun setiap hari, dengan tekad yang kuat, dia memikul pedang raksasa itu. Dan melakukan 800 push-up. Dia berlari bola-balik di gedung 70 lantai selama 2 jam tanpa henti. Semuanya demi menjadi kuat dan membalaskan dendam kematian orang tuanya. Namun, Sejong saat ini terlalu lemah. Setiap kali latihan, seluruh tubuhnya terasa lemas. Untungnya, bibinya secara teratur memijatnya. Namun, Sejong yang polos merasa sangat malu. Dia melambaikan tangan dan menyuruh bibinya pergi. Kemudian, dia mengeluarkan pedang raksasa itu dari bawah tempat tidur. Namun, saat Sejong hendak menyentuh gagang pedang, tangannya terasa seperti tersengat listrik. Kemudian, terdengar suara seseorang di kepalanya. Siapa di sana? Menginginkan kekuatan bukanlah hal yang sulit. Anggap pedang itu sebagai bagian dari tubuhmu. Ayunkan pedang sesukamu. Hanya itu, ayunkan pedang, apa maksudnya? Sejong yang bingung segera mencari di internet. Di layar, benar-benar muncul banyak teknik latihan pedang. Dia penasaran dan mengklik judul yang berjudul, "Pencapaianku berlatih pedang dengan tangan kosong selama 4 bulan. Sejong menatap video di layar dengan linglung. Gerakan-gerakan latihan pedang terus muncul di benaknya. Tiba-tiba,
Dia merasa seluruh tubuhnya dipenuhi kekuatan. Dia mengikatkan pedang raksasa itu erat-erat di punggungnya, dan berjalan menuju pintu dengan langkah tegas. Ini adalah pertama kalinya dia keluar rumah sakit. Namun, karena pedang itu terlalu besar, dia tersandung dan jatuh tersungkur. Namun, mengingat para bajingan itu hidup nyaman di luar sana, kemarahan di hatinya membara. Dia tahu bahwa hanya dengan menjadi kuat dia bisa membalaskan dendam orang tuanya. Entah berapa lama waktu berlalu, Seyong kini dapat berlari kencang sambil memikul pedang raksasa. Kecepatan ayunan pedangnya juga semakin lancar. Pertumbuhan ototnya bahkan membuat bibinya terkejut. Namun, dia tahu dalam kondisi saat ini, dia belum cukup kuat untuk melawan para makhluk mengerikan itu. Hingga suatu hari setahun kemudian, semua pejalan kaki mendongak dan menatap layar di gedung tinggi. Ternyata Presiden baru negara Ha sedang berpidato. Dan orang yang tampak rendah hati dan dermawan ini, adalah salah satu dari orang-orang yang membunuh orang tua Seyong. Dia menatap bajingan bermuka dua ini, dan berpikir, akhirnya aku menunggu saat ini. Dia dijuluki si gila pedang karena selalu mengayunkan pedangnya sepanjang tahun. Pedangnya selalu bersamanya, dan dia selalu bersama pedangnya. Saat lapar, dia makan mie instan. Saat mengantuk, dia tidur dengan pedang raksasanya. Akhirnya, setelah berlatih keras selama 2,5 tahun, ilmu pedangnya mencapai puncaknya. Saat ini, pintu rumahnya dikepung oleh sekelompok pria kekar. Setelah pria berambut ekor serigala yang memimpin mereka memberi perintah, mereka menyerbu masuk seperti serigala buas. Namun, sedetik kemudian, pria berambut ekor serigala itu tertegun. Kemudian, Seyong terlihat membungkuk dan keluar, menatap pria yang tampak seperti binatang buas di hadapannya. Seyong tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi. Bang-bang menghajarnya habis-habisan dengan tinjunya. Jeritan keras itu membuat seorang ibu yang sedang olahraga pagi curiga. Polisi yang menerima laporan segera tiba di tempat kejadian. Saat pintu dibuka, mereka gemetar ketakutan melihat tubuh Seyong. Dan yang lebih mengerikan lagi, ada sekelompok pria pingsan tergeletak di balkon. Saat seorang polisi muda menginterogasi Seyong, rekannya menerima telepon dari atasan untuk mundur. Orang itu adalah salah satu dari mereka yang membunuh orang tua Seyong. Kabar itu dengan cepat sampai ke 8 pemuda yang melakukan kekerasan tersebut. Untuk segera menghabisi Seyong, mereka menyewa pembunuh bayaran top Jepang dengan harga mahal. Saat ini, keduanya telah sampai di depan pintu Seyong. Pria botak itu bersiap mendobrak pintu. Tapi sedetik kemudian, pria botak itu tertanam di pintu besi akibat satu pukulan. Dari belakang, Jianta mencoba menyerangnya secara diam-diam. Namun, Seyong tidak bereaksi sama sekali saat ditinju. Dalam sekejap, pembunuh bayaran top Jepang itu dikalahkan dengan mudah. Saat itu, pria botak itu baru berhasil melepaskan diri dari pintu. Tapi Seyong tidak menyerangnya lagi, karena dia akan membawa pria botak itu langsung ke sarang musuh. Namun, penampilan Seyong terlalu mencolok. Begitu sampai di lantai bawah villa, dia menarik perhatian warga. Bahkan ada yang iseng memulai siaran langsung. Hal ini membuat orang-orang di dalam rumah merasakan aura kematian. Mereka mulai melarikan diri, tapi tanpa disangka, si rambut pirang bertemu langsung dengan Seyong. Dia langsung mengikat si rambut pirang. Segera, banyak mobil polisi dan pesawat tempur tiba di tempat kejadian. Kapten polisi memperingatkan Seyong untuk memastikan keselamatan sandera. Dia adalah putra pria itu. Tapi Seyong tidak gentar menghadapi semua ini. Dia hanya berkata dengan tenang, "Aku Kang Seyong, aku kembali." Ini jelas merupakan balas dendam yang paling memuaskan dalam sejarah. Seorang anak laki-laki berusia 10 tahun, di depan 8 miliar orang di seluruh dunia, langsung memenggal kepala putra seorang presiden. Dan Seyong masih memiliki 7 target balas dendam seperti ini. Putri Presiden, Zhang Biqi, Putra Menteri Pertahanan, Xiao Lanzi, dan lain-lain. Meskipun mereka adalah orang-orang yang paling tidak boleh diganggu di negara ini, Seyong bersikeras untuk bertarung mati-matian melawan mereka sebagai manusia biasa. Karena dia bukan lagi pecundang lemah yang bisa diinjak-injak. Bahkan senapan sniper terkuat di dunia, bisa dengan mudah ditangkis dengan gagang pedangnya. Dengan sekali tebasan, dia bisa membelah mobil polisi anti huru-hara menjadi 2. Dan Seyong, yang berada di pusat ledakan, keluar tanpa cedera sedikit pun sambil menerjang api. Saat ini, presiden yang menyaksikan di layar benar-benar hancur. Dia memerintahkan Menteri Pertahanan untuk meningkatkan daya tembak dan langsung memusnahkannya. Kapten polisi memberi perintah. Ratusan pasukan khusus memberondong Seyong. Tapi aksi selanjutnya benar-benar gila. Seyong langsung menerjang tembakan dan berlari ke depan. Kemudian dia mengayunkan pedang besarnya dengan sekuat tenaga. Hanya dengan sekali tebasan, dia mengalahkan satu pasukan khusus. Namun, Seyong tidak sedikit pun lengah. Dia langsung menuju rumah sakit tempat Biqi dan yang lainnya bersembunyi.
Rumah sakit itu sekarang telah diambil alih sepenuhnya oleh pengawal presiden. Mereka sedang membawa Bici dan yang lainnya untuk dipindahkan. Tapi saat itu, mantap, sobat, ini benar-benar mantap. Brengsek, lihat bagaimana kalian lari. Melihat Seyong, mereka hampir saja mengompol ketakutan. Kalian sudah terkepung, berani-beraninya kalian mengeluarkan pistol. Sialan. Sementara itu, si Jalang digendong masuk lift untuk kabur. Tepat saat pintu lift menutup, sebuah bayangan hitam tiba-tiba melintas. Astaga, Seyong langsung naik ke atas lift. Dia menusuk atap lift dengan pisaunya, lalu menusuknya beberapa kali lagi. Saat lift berhenti, semua orang berhamburan keluar seperti anjing. Tapi pria berwajah kotak yang menggendong si Jalang tidak seberuntung itu. Bahunya ditusuk oleh Seyong. Anjing setia itu melempar si Jalang sebelum mati. Ledakan keras terdengar saat lift jatuh. Semua orang mengira Seyong sudah mati di dalam. Tapi sedetik kemudian, Seyong, dewa pembunuh, melangkah keluar. Adegan kilas balik, bocah laki-laki yang sakit-sakitan keluar rumah untuk pertama kalinya. Dan menendang mobil Mercedes-Benz yang melaju kencang. Tak disangka, ia berhasil menendang mobil anti huru-hara militer. Barusan, Seyong akhirnya berhasil mengejar si Jalang yang melarikan diri. Namun, tiba-tiba dihentikan oleh sebuah mobil jeep hijau militer. Seorang pria berpakaian hitam keluar dari mobil. Si Jalang dan yang lainnya berhasil masuk mobil di bawah perlindungan pria itu. Sekali lagi, mereka berhasil kabur dari Seyong. Seyong yang marah mengambil pedang besarnya dan bersiap untuk mengejar. Tiba-tiba, pria berpakaian hitam itu menembak dari belakang. Bocah, kau sekarang milikku. Dia mengalahkannya dengan satu pukulan. Pada saat ini, Bici dan lainnya sudah dalam perjalanan menuju rumah aman. Namun, Si Ying yang mengamuk entah sejak kapan telah menyusul mereka. Tiba-tiba, dia melompat dari belakang. Pukulannya langsung menghancurkan mobil kecil itu menjadi dua. Saat itu, pengawal di depan mengeluarkan pelontar granat dan langsung menembakkan ke arah Si Ying. Ledakan dahsyat bergema di langit. Seharusnya kita sudah membunuhnya. Namun saat itu juga, Si Ying tiba-tiba turun dari langit, langsung menebas kap mobil dengan satu tebasan. Kalian semua berani-beraninya menggangguku. Dengan cepat dia menebas lagi. Wanita di kursi depan berteriak untuk segera mengerem. Si Ying terpental lebih dari 80 meter oleh gaya reaksi kuat. Beruntung dia berhasil berhenti dengan pedang besar di tangannya. Namun sebelum Si Ying sempat menyesuaikan diri, satu lagi tembakan meriam datang dari belakang. Si Ying yang bereaksi cepat langsung melompat, menggenggam kuat balok horizontal di atas jembatan. Namun, serangan yang lebih kuat datang langsung ke arahnya. Si Ying yang marah tak bisa menahan lagi. Kenapa harus begitu menyiksa anak 10 tahun? Tubuhnya terlempar seperti peluru menuju kerumunan. Sementara itu, Bici telah menaiki helikopter. Melihat hal ini, Si Ying ingin melemparkan pedang besar ke arahnya. Namun tiba-tiba berhenti di tempat. Suara muncul di dalam kepalanya. Jika kamu melakukannya, kamu akan mati di sini. Meski kecewa, dia tak bisa berbuat apa-apa. Saat itu, di dalam gedung pemerintahan negara H, orang tua dari 7 sampah itu dan para pejabat H sedang mengadakan rapat untuk membunuh Si Ying secepatnya. Presiden memerintahkan untuk segera menghapus rekaman siaran langsung di internet, agar dapat membungkam opini publik. Sementara itu, Si Ying berlutut di depan makam orang tuanya, menceritakan semua yang telah dilakukannya, dan berjanji akan menuntut balas darah mereka. Namun saat itu juga, banyak mobil polisi tiba diam-diam, langsung mengepung pintu keluar makam. Komandan kembali meminta Si Ying untuk menyerah. Tapi saat ini, hanya satu hal yang ada di pikiran Si Ying, yaitu membuat semua bajingan itu mati.